alaika bi khaisati nafsika hatta tuqhiruha wa tudhilluha wa tastasiruha wa taj'aluha matiyataka. Engkau harus bisa mengendalikan isi hatimu, nafsumu, ya, keinginan nafsumu kau kendalikan semuanya. Hatta tuqhiruha, sehingga engkau mampu mengalahkan nafsumu. Wa tudhilluha, dan mampu menghinakan nafsumu. Wastastasiruha, dan engkau bisa memenjarakan hawa nafsumu, mengekang segala tuntutan hawa nafsumu. Wa taj'aluha matiyataka, lalu engkau jadikan hawa nafsumu itu sebagai kendaraanmu yang akan memberi manfaat kepada kamu. Fataqta'u biha fayafiyad dunya, sehingga engkau bisa putuskan segala hubungan dengan nafsu yang berhubungan dengan kepentingan dunia oleh gemerlap-gemerlapnya dunia. Singkirkan semuanya itu. Hatta tasila ilal akhirah, sampai engkau mencapai akhirat nanti, sampai ketemu di hari akhirat nanti. Jangan terganggu, jangan tergoda dengan gemerlap dunia ini. Taqta'u biha al-khalqa hatta tasila ilal haq, putuskan hubunganmu dengan makhluk ini sampai kau bisa bersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Hatta idza tamma laka, nanti kalau sudah selesai dengan sempurna, wa qawita, dan engkau sudah kokoh kepribadiannya, ardafta ghairaka wa minad dunya ardafta ghairaka, engkau bisa singkirkan siapapun selain kamu. Minad dunya akhrajtahu, dan apapun yang bersifat urusan dunia bisa engkau keluarkan dari hatimu. Wa ilal maula qadimtahu, dan kau akan menghadap kepada Tuhanmu, kepada majikanmu. Wa laqmul hikami luqmatuhu, dan semua kebijakan-kebijakan bisa engkau santap dengan baik. Artinya kau bisa menelan, menerima kebaikan-kebaikan. Alaika bisidqil hadits, kamu kalau bicara yang benar, jangan banyak bohong, ngomong yang jujur apa adanya. La tata'awwalu, jangan mentakwil-takwilkan. Sekarang di era post-truth ini ada disebut dengan fakta alternatif. Itu muter-muter dah. Tinggalkan itu semuanya. Fakta ya fakta, benar ya benar, salah yang benar. Ya kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Ini kalau fakta alternatif, itu salah satu kemenangan Donald Trump, karena dia bisa memainkan post-truth dengan mempola fakta-fakta alternatif semacam itu. Nanti kita lanjutkan, nggak usah dengan takwil-takwil. Fa innal muta'awwila ghadirun, karena orang yang mentakwil-takwil itu telah berbuat bohong, telah menipu dirinya sendiri. La takhaf al-khalqa, sudahlah, jangan ada rasa takut kepada sesama makhluk, kepada siapapun. Jangan ada rasa takut. Wala tarjuhum, dan jangan lagi berharap apapun dari mereka. Berharap bantuan, sumbangan, apalagi dukungan. Udah, lepaskan semuanya itu. Fa inna dzalika min du'fil iman, karena
semakin engkau berharap bantuan pertolongan orang lain, itu pertanda imanmu masih lemah. Karena engkau sudah tidak berharap sama Allah lagi, lebih berharap kepada sesama manusia. Apakah itu atasmu, apakah itu bawahanmu, apa temanmu, saudaramu, orang tuamu, siapapun juga. Jangan pernah berharap apapun. Ala himmatika, atas segala kepentinganmu. Jadi gimana? Ya minta sajalah kepada Allah semuanya itu. Nanti bagaimana caranya Allah menolong kamu, biar Allah yang mengatur. Kadang-kadang pertolongan itu datang dari Allah melalui orang yang sama sekali kita tidak mengenalnya. Malah justru orang yang kita banyak berbuat baik, yang kita harapkan suatu ketika bisa imbal balik menolong kita, ternyata tidak sama sekali. Termasuk orang tua yang berharap dari anak-anaknya, barangkali saya tua nanti ada yang mengurusi karena saya punya anak. Ternyata setelah tua oleh anaknya dititipkan di rumah jompo. Terjadi nggak? Disitulah sebab kekecewaanmu, karena engkau masih bergantung kepada sesama makhluk. Dahlah, apapun kebaikan yang kita lakukan kepada siapapun, nawaitu lillahi ta'ala, kita niati saja untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita hanya berharap imbalan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika engkau masih mengharapkan imbalan dari Allah, itu masih dalam koridor syariah, masih dibenarkan. Kalau Anda mengharapkan pahala, mengharapkan imbalan dari Allah, karena Allah adalah majikanmu, Allah adalah bosmu, maka engkau bekerja untuk bosmu dan engkau sah untuk minta imbalan dari bosmu. Para nabi, para rasul juga sama, mereka berharap bayaran dari Allah. Mereka mengatakan, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Mereka mengatakan, aku menolong kamu, membantu kamu, membahagiakan kamu, tidak ada keinginan mendapat imbalan apa-apa. Imbalanku hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. In ajriya illa ala rabbil alamin. Jadi ketika orang masih berharap pahala, imbalan, masih dalam wilayah keikhlasan, asal minta imbalannya dari Allah. Ya, sebab kalau hidup kita masih berharap imbalan dari orang yang kita baiki, percayalah hidupmu akan menanggung kekecewaan yang berkepanjangan. Karena orang lain belum tentu akan bisa mengembalikan kebaikanmu itu. Ya. Sehingga menjadi indikator ketika engkau merasa kecewa setelah berbuat baik, maka dapat dipastikan kebaikanmu bukan untuk Allah, tapi masih untuk dirimu sendiri. Paham nggak? Iya. Kalau niat untuk Allah, yang mungkin kecewa dong. Allah itu ngitung amal kamu itu bukan pakai kalkulator biasa ya, pakai kalkulator kuantum. Ya, ya, per butir atom semuanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik seberat atom, yang buruk seberat atom, semuanya tercatat. Amalmu sekecil apapun, seberat apapun, 0,0-nya 31 dicatat oleh Allah. 0,00001 gram itu dicatat oleh Allah. Nggak ada yang terlewatkan. Jadi artinya bahwa ketika setelah engkau berbuat baik, lalu
pada saat yang lain Anda membutuhkan bantuan kepada orang yang dulu pernah engkau baiki. Ternyata ketika dia tidak bisa berbuat baik kepadamu, lalu engkau menyesal karena dulu pernah menolong dia, itulah kekecewaanmu itu pertanda bahwa dulu yang kau lakukan bukan untuk Allah. Jangan berharap dibayar oleh Allah. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, ittaqi syarra man ahsanta ilaih. Waspadalah menghadapi kejahatan orang yang dulu pernah engkau baiki. Kejahatan yang dilakukan oleh orang yang engkau sayangi. Kejahatan yang dilakukan oleh orang yang engkau cintai. Biasanya yang menyakiti dirimu tidak jauh adalah orang-orang yang ada di sekitarmu. Nggak mungkin orang Surabaya menyakiti kamu kok. Betul nggak? Yang ada di sekitarmu itu, di mana engkau pernah menolong mereka, pernah berbuat baik pada mereka. Ketika engkau kecewa, kenapa dulu aku membantu dia? Kalau tahu begitu tidak akan kubantu orang tuh. Itu artinya kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri, karena di situ masih ada harapan untuk ada imbalan yang bersifat resiprokal, imbal balik kebaikan itu. Itulah kira-kira. Kecewa kan? Ya. Jadi kalau begitu kesimpulan saya, penderitaanmu itu berawal dari kebaikan-kebaikanmu juga. Betul enggak? Semakin banyak berbuat baik, engkau semakin banyak kecewa. Kalau bukan untuk Allah. Tetapi kalau untuk Allah, engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Ya, itu. Kebahagiaan yang kau dapatkan karena engkau bisa menyenangkan orang lain, bisa membahagiakan orang lain. Orang lain merasa bahagia dibantu, kebahagiaan dunia. Tapi engkau merasa bahagia bisa membahagiakan orang lain, kebahagiaanmu itu adalah aroma sorga. Di dalam lubuk hatimu yang paling dalam, napasmu menjadi lega, badanmu menjadi sehat, tidurmu lelap, makanmu lahap, badanmu sehat, rezekimu lancar, suamimu sayang, anakmu lucu-lucu. Itu. Nah, itu para nabi, para rasul tidak minta imbalan dari manusia. Mereka hanya mengharapkan imbalan dari Allah. Adapun saya sudah lagi tidak pernah berpikir meminta imbalan apapun dari Allah, karena kita merasa malu. Imbalan apa lagi? Kenikmatan Allah berlimpah ruah dan saya tidak pernah membayarnya kok. Apalagi kepada Tuhan yang menciptakan dirimu, yang memfasilitasi dengan segala kenikmatan dari angin, udara, oksigen dan sebagainya, mata, telinga, kepala, kaki yang diberi gratis, ya kan? Sangatlah tidak layak untuk meminta imbalan. Ibumu saja yang hanya tugasnya menyusui dan menyebokin kamu juga tidak layak disuruh oleh ibu engkau minta upah kepada ibumu itu. Padahal tugas ibu hanya nyusui dan nyebokin, tidak membuat dirimu. Ibumu tidak sengaja membuat kamu itu. Sama sekali tidak bermaksud membuat dirimu. Dia ingin bersenang-senang sendiri kok. Dan engkau lahir di dunia hanyalah akibat dari
itu pun tidak layak meminta upah, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita harapkan tidak lebih hanyalah saya ingin membuat Allah senang. Itu saja. Ya, dan mohon ditampi, mohon diterima, itu pun satu kebahagiaan yang terhingga ketika amal kita sekecil apapun Allah terima. Itu aja. Sebab kalau masih ada harapan selain Allah sendiri, apakah itu surga, apakah itu takut neraka, apakah itu berarti engkau masih mengharapkan sesuatu yang lain. Ya, oleh karena itu maka satu pendorong motivasi kita untuk berbuat kebaikan apapun tidak lebih just because I love you, karena aku mencintaimu. Betul nggak? Seorang lelaki yang mencintaimu, ketika dia berbuat baik sesuatu, sangat tidak etis kalau dia mengharapkan sesuatu dari kamu. Kalau lelaki yang mengatakan cinta kepadamu lalu menolong kamu minta imbalan, itu cinta goblok namanya, cinta gombal semuanya. Karena orang cinta itu tidak pernah meminta imbalan apapun, kecuali hanya ingin melihat yang dicintainya bahagia.